Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebetulnya hari ini maunya kita membahas MOSFET ya. Kita sudah selesai kemarin transistor, harusnya kita bahas MOSFET sekarang. Tapi setelah saya cek kembali ya, kemarin materi kemarin, ternyata banyak kesalahan ya di situ. Oleh karena itu, video ini kita mungkin akan mengulas kembali ya, bagaimana penguat common emitter ya. Tentunya ada koreksi dari video kemarin ya. Nah, mohon diperhatikan. Kita sudah bahas ini ya, sebetulnya kita sudah bahas penguat ya, penguat. Hanya di sini sebetulnya ada kesalahan VI di sini bukan IB dikali RE aksen ya, tapi harusnya adalah IC ya. Harusnya adalah IC dikali RE aksen ya. Jadi harusnya VI ini adalah IC dikali RE aksen ya. Sebetulnya bisa kita lihat sih di bagian sebelumnya ya. Di bagian mana? Ya, di bagian ini ya, kalau kita perhatikan, sebetulnya ini di sini dijelaskan bahwa RE aksennya ini adalah VB dibagi I. I yang dimaksud adalah kan I yang mengalir di kolektor ya. I yang mengalir di kolektor ya. Tentu ini I AC ya, I AC. Jadi di sini adalah IC. Jadi ini VB ini tegangan AC ya, maksudnya tegangan AC di basis ya. Jadi kalau kita perhatikan jadi yang tadi ya, kalau jadi di sini salah ya. Jadi ini salah. Ini harusnya adalah IC. Ini adalah IC. Sehingga nanti penguatannya penguatannya di sini salah juga jadinya ya. Nah, harusnya di sini adalah IC ya. Jadi nggak ada beta di sini. Ini salah. Maka penguatannya minus ICRC dibagi IC tanpa beta di sini. Sehingga di sini tanpa beta ya. Jadi penguatannya harusnya tanpa beta ya. Tanpa beta. Jadi cukup minus RC per RE aksen ya. Nah, ini kesalahan ya kemarin. Kemudian kesalahan berikutnya ada di Oke, di sini dibahas bahwa ketika di bypass di sini itu nanti arusnya
Ini seperti ini. Nah, ini juga salah ya. Jadi ini salah. Pertama, ini harusnya IC. Sehingga di sini tidak lagi dibagi beta. Yang kedua, di sini sudah ada bypass. Artinya arus AC itu akan langsung ke sini ya, ke ground tanpa melalui RE. Artinya di sini tanpa ada RE. Ya, tanpa ada RE. Nah, ini kesalahan berikutnya. Sehingga penguatannya pun seharusnya tidak seperti ini ya. Jadi, penguatannya tidak seperti ini. Ini tanpa RE. Nah, jadi ini salah ya. Jadi ini salah. Ini salah ya, tanpa RE, tanpa beta. Oke. Nah, ini karena memang sudah salah dari awal ya. Jadilah kesimpulan akhirnya pun salah ya. Kesimpulan akhirnya salah. Oke, jadi itu koreksinya. Nah, sekarang mungkin kita ulas kembali dari awal bagaimana penguatnya. Kemudian mungkin kita juga gunakan rangkaian setara AC ya, untuk menganalisis bagaimana penguatan dari penguat common emitter itu ya. Kemudian nanti kita akan singgung impedansi input dan output ya. Nah, itu akan berkaitan dengan performa dari penguatnya. Tentunya kalau impedansi masukan dari transistornya kecil ya, nanti inputnya akan terbebani ya. Sebaliknya yang kita inginkan adalah impedansi input ya, impedansi masukan yang sebesar mungkin. Agar apa? Agar tidak membebani masukan gitu ya. Oke. Oke, pertama kita akan membahas terkait model transistor ya. Dalam hal ini BJT ya. Ini adalah transistor NPN ya. Sini kolektor, emitor, dan juga basis. Nah, transistor ini bisa kita modelkan. Pertama ada model T. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini adalah kolektor ya, kolektor. Jadi dia ada arus kolektor ya. Arus yang mengalir di kolektor. Kemudian di sini ada hambatan dari emitornya, dari hambatan dalam dari transistornya, RE sini. Kemudian di sini basis. Mengaris arusnya adalah IB. Oke, jadi model T karena bentuknya seperti huruf T ya. Ini seperti huruf T. Oke, dari model ini
kita bisa melihat lebih jelas ya bagaimana mekanisme transistor itu dijelaskan gitu ya. Arus yang mengalir di IB, kemudian arus yang mengalir di kolektor IC, otomatis arus yang mengalir di emitor ya, IE ini adalah pastinya adalah IC ya, ditambah IB. Tapi karena IB ini sangat kecil ya, ini bisa kita abaikan ya, terhadap IC maksudnya. Terhadap IC, IB ini bisa kita abaikan sehingga IE bisa kita samakan dengan IC. Oke, maka di sini tegangan di B terhadap E, tegangan B terhadap E, B tegangan B terhadap E, VBE, itu adalah tegangan di RE aksen ya. Jadi tegangan di B terhadap E, RE aksen ya. Tentu saja ini model AC ya yang kita masukkan di sini. Ini adalah arus AC, arus AC ya. Jadi tegangan AC di B ya, titik B terhadap E, ini adalah tegangan yang ada di RE aksen. Artinya apa? Tegangan VBE ini adalah arus yang mengalir di RE aksen ya, yaitu IE dikali RE aksen. Nah, maka karena IE-nya adalah sama dengan IC ya, ini adalah IC kali R aksen. Nah, karena IC ini adalah beta kalinya IB, maka ini bisa kita tulis sebagai beta IB RE aksen. Jadi tegangan VBE itu sama dengan beta kali IB kali RE aksen. Oke, kita juga bisa membuat model yang lain ya. Model yang lain kita sebut sebagai model P. Nah, model P ini kita memisahkan antara bagian kolektor dan bagian emitor. Nah, di sini kita gambarnya seperti ini. Ini arus IB ya yang masuk, kemudian ketemu RE. Kemudian ke emitor ya. Kemudian yang bagian ini C IB ketemu sumber arus, kemudian terhubung ke RE aksen, kemudian ke E. Tapi karena arus IC dan arus emitor ya, IC tadi kita bisa samakan dengan
I emitor, maka arus IC-nya ini akan seolah-olah tersambung dengan emitor ya. Jadi IC-nya ini hampir sama dengan emitor. Jadi walaupun sebetulnya dia melewati RE ya, melewati RE, tapi karena kita anggap sama, ini kita bisa abaikan ya, kita bisa abaikan. Ini adalah IE. Ini sama dengan IC ya. Emitor, kolektor, basisnya. Nah, perhatikan di sini. Kalau di sini RE aksen aja ya, RE aksen aja. Maka tegangan di sini VBE kan kita dapatkan dia harus beta kali IB ya, beta IB kali RE. Maka hambatan di sini bukan RE aksen ya, tapi beta kali RE aksen ya. Karena di sini arusnya IB. Maka tegangan di sini, karena tegangan di sini menurut model yang pertama tadi adalah beta kali IB RE aksen, maka hambatan di sini bukanlah RE aksen, tapi melainkan beta kalinya ya, beta kali RE aksen. Nah, sehingga kedua model ini ekuivalen atau setara ya. Jadi kita boleh menggambarkan transistor itu menjadi model T, juga kita boleh juga menggambarkan transistor menjadi seperti model P ya. Oke. Oke, jadi ini kedua model kita. Nah, sehingga jelas di sini hambatan masukan atau impedansi masukan ya, Z-in dari basis berarti masukan dari basis itu kan ketemunya di sini. Nah, ini adalah menjadi hambatan masukannya. Sehingga ini sama dengan beta kali RE aksennya. Hambatan impedansi masukan dari transistor adalah beta kali RE aksen di basis ya, basisnya aja. Oke. Jadi kita punya dua model yang sama ya, Di modelnya pertama adalah seperti ini. Yang kedua adalah seperti ini. IB beta reaction, dan di sini IE, dan di sini IC. Jadi dua model ini setara. Oke.
Oke, kemudian kita ingat kembali bahwa sinyal AC itu akan menembus kapasitor. Ingat ya, masih ingat. Ini adalah high pass filter ya. Ketika kita membahas filter ya, ketika kita membahas filter, maka output dari filter high pass filter ini ya, itu adalah R per V out tambah pedansi dari kapasitor kali V in. Nah, di sini kalau impedansi XC ini jauh lebih kecil dibanding R ya, maka persamaan ini menjadi V out sama dengan R per R ya. Karena XC jauh lebih kecil dari R, jadi XC bisa terabaikan terhadap R. Maka V out-nya menjadi hampir sama dengan R per R V in. Atau ini ya V in ya. Jadi syaratnya adalah di sini kalau XC-nya jauh lebih kecil dari R ya. Ingat XC dari kapasitor ya. Impedansi dari kapasitor itu adalah 1/omega C. Nah, bagaimana XC ini kecil? Bagaimana cara XC-nya ini kecil? Ingat di sini omega itu 1/2πf ya. Frekuensi. Nah, kita lihat frekuensi di sini. Kalau AC, sinyal AC, maka dia punya frekuensi. Tapi kalau sinyal DC, dia tidak punya frekuensi atau frekuensi 0 ya. Frekuensinya 0. Artinya apa? Artinya kalau F-nya sangat kecil ya, sangat kecil seperti DC 0 ya, maka XC ini sangat besar. Kalau XC-nya sangat besar, kita perlihat di sini ya. Kalau XC-nya sangat besar, maka R ini yang akan terabaikan terhadap XC. Maka outputnya R dibagi XC. Tapi kalau XC-nya sangat besar, maka nilainya hampir 0 ya. Jadi kalau sinyal DC, kalau sinyal DC keluarannya sama dengan 0. Tapi kalau sinyal AC keluarannya bergantung frekuensi. Tapi kalau kita gunakan R yang jauh lebih besar daripada XC, maka outputnya ini akan sama dengan V in ya, hampir sama dengan V in. Jadi perlu kita perhatikan di sini adalah hambatan dari R ini cukup besar ya, sehingga keluarannya untuk sinyal AC ini sama dengan inputnya. Tapi kalau sinyal DC ini keluarannya sama dengan 0. Jadi sinyal DC tidak bisa menembus kapasitor, tapi sinyal AC dia bisa menembus kapasitor ya. Jadi seolah-olah kapasitor ini seperti saklar yang terbuka
Kalau sinyal DC input, kalau inputnya DC, ini seperti saklar terbuka ya, kapasitor ini. Tapi kalau sinyalnya AC, ini kapasitor ini seperti saklar yang tertutup. Artinya lolos ya, artinya lolos. Oke. Jadi ingat ya, sinyal DC diblok oleh kapasitor, sinyal AC bisa lolos. Kemudian ketika misalnya kita memiliki resistor ya. Nah di sini Oke, misalnya di sini ya, di sini kita punya DC ya. Kemudian di sini sinyal AC dan di sini ground. Ini R. Sinyal AC-nya ini adalah seperti ini. Nah, sinyal di sini ada DC. Nah, kalau kita tinjau ya, kalau kita tinjau sinyal AC, maka ini seolah-olah kalau kita mau meninjau sinyal AC, ini sinyal DC ini seolah-olah tidak ada. Maksudnya adalah ketika kita ingin melihat sinyal AC-nya saja ya, ini seolah-olah seperti ini. Jadi bagi sinyal AC, sumber DC ini itu sama dengan terhubung ke ground. Oke. Jadi bagi sinyal AC, sumber DC itu bagaikan terhubung ke ground. Oke. Ini bagi sinyal AC. Bagi sinyal AC, semua sumber DC itu bagaikan terhubung dengan ground ya. Jadi tadi kita sudah bahas kapasitor menurut sinyal AC itu seperti saklar tertutup. Bisa lolos ya.
seperti saklar tertutup, bisa lolos. Nah, kalau ada sumber DC, menurut sinyal AC itu seperti terhubung ke ground saja, gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang kita kembali ke transistor. Anggaplah kita memiliki transistor. Di sini RC, VCC, ini RC. Kemudian di sini kita groundkan. Kita beri bias ya, bias di transistornya dari VCC. RD. Oke, pertama kita melihat bahwa di sini tegangan di VC. VC ini adalah, tentu saja di sini VB ya. Di VC itu adalah, jelas bahwa VC adalah VCC dikurang arus yang mengalir ya, IC dikali RC. Oke, di sini saya menggunakan huruf besar ya, arus kapital. Itu menandakan dia arus DC ya, arus DC. Nanti ketika kita membahas arus AC ya, kita tuliskan menggunakan huruf kecil ya. Nah, di sini VC sama dengan VCC min IC RC. Nah, VE ini sama dengan, karena terhubung langsung ke ground, maka ini 0. VCE sama dengan VC dikurang VE sama dengan VCC min IC RC. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini, VCC memiliki hubungan linear dengan IC ya. Kalau kita tentukan IC-nya, maka IC sama dengan ini ke sini, ini ke sini, jadi VCC per RC min VCE per RC. Maka kita dapatkan kurva garis beban ya, garis beban. Ini VCE di IC. Di sini diperlihatkan bahwa IC ini linear terhadap VCE, tapi di sini minus, artinya gradien ya, minus ya. Gradiennya minus. Ini IC ya, ini IC. Nah, gradiennya minus. Titik bawah ya, kita sebut sebagai titik cut off. Di sini adalah ketika arusnya 0, artinya VCC di sini VCC, di sini VCE. Karena arusnya 0, maka VCE ini mestilah sama dengan VCE. Jadi di sini adalah VCC. Kemudian arus maksimumnya terjadi ketika VCE sama dan 0 ya, VCE sama dan 0. Maka di sini VCE
Di sini kita sebut titik cutoff, di sini kita sebut titik saturasi. Oke. Selanjutnya kita lihat ya, kita cek arus kerjanya, arus saturasi ya, kita cek arus saturasi. IC saturasi. Arus IC saturasi itu terjadi ketika transistor ya, kita beri bias ya, Di sini artinya arus IB ya, IB adalah VCC terhadap VB, min VB dibagi RB. Nah, perhatikan bahwa tegangan antara VB dan VE ini membentuk ada dioda ya. Jadi transistor ada dioda di sini. Maka tegangannya sekitar 0,7 terhadap VE ya, tentunya terhadap VE. Nah, karena VE-nya 0, maka VB ini sama dengan 0,7. VCC min 0,7. Nah, IC saturasi bisa kita cari dari beta ya, penguat DC-nya, beta DC kali IB. Oke. Nah, sekarang di mana letak titik kerja? Maka kita perlu cari IC saturasi ini ya. Di mana IC saturasinya? Maka ini bergantung dengan arus IB-nya ya. Sangat bergantung terhadap arus IB-nya. Nah, di sini IB bisa kita cari dari sini. VCC kita anggap sama ya, tetap. Artinya di sini IB ini bergantung dengan RB. Jadi kita bisa mengatur RB-nya sedemikian rupa ya, sehingga kita dapatkan IC saturasinya terserah mau ada di mana ya. Anggaplah ada di sini ya. Anggaplah ada di sini. Jadi ini beta DC kali IB. Itu ada di sini. Maka kita tarik garis ke sini, kemudian di sini. Nah, berapa tegangan di sini? Tegangan di sini ya tentu saja dari rumusan ini ya, VCE-nya. Nih, dari sini ya. Tegangan di sini ya tentunya VCC dikurang IC kali RC. IC-nya kita ambil dari beta DC ini. Maka tegangan di sini, anggaplah di sini VQ. Maka VQ ini adalah VCC ya, dikurang IC-nya adalah beta DCB. RC. Nah, tegangan. Nah, di sini kita sebut sebagai titik kerjanya ya. Titik kerja yaitu titik VQ, ini ya. IC saturasi. Nah, jadi kita bisa mengatur titik kerjanya ada di mana. Entah misalnya ada di atas, atau ada di bawah, atau ada di tengah. Ini bisa kita atur menggunakan RB-nya ya. Kita bisa atur RB-nya sedemikian rupa, misalnya sehingga key-nya ada di sesuai yang kita inginkan.
Nah, untuk penguat ya, nanti kita bahas aplikasi penguat. Untuk aplikasi penguat ini sebaiknya kita menaruh key-nya itu adalah ada di tengah-tengah. Sebaiknya kita menaruh key di tengah. Seperti yang kemarin kita bahas ya, tujuannya adalah agar sinyal outputnya nanti tidak terpotong. Oke, ini analisis DC-nya ya. Kemudian bagaimana bila transistor ini kita beri sinyal AC? Oke, jadi kita punya misalnya kita hubungkan di sini dengan kapasitor dan VI di sini ya. VI input. Kemudian kita ambil outputnya di sini. V out. Oke, di sini tegangannya VI. Oke, VI ini adalah tegangan AC ya. Ingat tegangan AC. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa tegangan di sini, ya, tegangan di sini adalah 0,7 ya. 0,7. VB di sini awalnya ya, VB di sini awalnya 0,7 awalnya. Tapi ketika ada VI di sini, tentu saja tegangan di sini menjadi ditambah tegangan AC. Jadi VB di sini, VB awalnya adalah 0,7 ya, 0,7 awalnya. Tapi karena ada sinyal AC, maka dia ditambah sinyal AC. Jadilah tegangannya seperti ini. Jadi sinyal di VB itu menjadi seperti ini. Titik tengahnya adalah 0,7. Oke, jadi awalnya tegangannya VB di sini 0,7. Sekarang karena ada tambahan VI, maka tegangannya menjadi VB. VB-nya itu adalah 0,7 ditambah VI. Ya, jadi tegangan di VB ini adalah VB saat awal tadi ya, saat hanya DC, sumber DC saja, ditambah input ya, VI. Jadi 0,7 ditambah sinyal AC-nya. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan tegangan VI-nya ya?
Lalu kita cari ya, bagaimana hubungan tegangan input ya, VI dengan arus ya, arus yang timbul. Tentu saja di sini ada dua arus ya. Pertama, arus IB. IB karena DC ya. Jadi ada arus IB karena DC ya. Jadi karena sumber DC. Dan juga ada arus yang disebabkan oleh sumber AC ya, yaitu IB. Jadi ada dua di sini. Ada arus IB oleh DC dan arus oleh AC atau IB ya. Atau IB ya, IB oleh DC ditambah IB oleh AC ya, arusnya. Nah, bagaimana dengan tegangan VI ya? VI-nya bisa kita perhatikan bahwa transistor ini kan seperti bisa kita modelkan seperti dengan model T ya, model T maupun model P. Misalnya kita ingat bahwa transistor itu kalau kita gambarkan dengan model P ya, bagaimana dengan model T? Model T ingat model T artinya seperti ini. Sumber arus ya. Kemudian ada RE. Kemudian masuk di sini. Dari sini. Nah, ketika kita menggambarkan model ekuivalennya, jadi di sini setara rangkaian setara AC. Nah, yang kita gambarkan di sini hanya sinyal AC ya, sinyal AC. Di sini ada IB, di sini adalah arus IC. Maka di sini arus IE. Kita telah bahas bahwa IE-nya ini sama dengan IC ya. Maka tegangan di sini VI ya, inputnya adalah VI. Kapasitor seperti tersambung ya kalau sinyal AC. Nah. Maka VI di sini adalah IC dikali RE ya, IC dikali RE aksen. Oke. C dikali RE aksen. Oke, IC kali RE aksen.
Nah, bagaimana dengan outputnya? Outputnya kita ambilnya di sini ya. Kita ambilnya di sini. Di RC ini ya, di sini. VI. Ingat, kapasitor terhubung singkat ya untuk sinyal AC. Nah, bagaimana dengan VI ini? Kemudian kita perhatikan bahwa RC ini terhubung ke VCC. RC terhubung ke sumber DC. Ingat tadi ya, bahwa sumber DC kita sama saja dengan menghubungkan sumber DC ke ground ya. Jadi tegangan VI ini adalah arus yang melalui di sini ya. Berarti tegangan VI adalah RC dikali arusnya minus I. Kenapa minus ya? Lihat arusnya ke sini ya. Jadi terbalik ya arus. Jadi ini ground, arusnya masuk ke sini. Jadi ini minusnya. Sorry, ini VO ya. Ini VO output ya. Nah, artinya penguatannya itu adalah VI, penguatannya V sama dengan VO per VI. VO nya adalah minus IC/RC dibagi IC ya kali RE. Jadi penguatannya adalah minus IC per RC per RE aksen ya. Atau kalau kita mencari besarnya, nanti dimutlakan RC per RE aksen ya. Ini penguatan dari rangkaian ini ya. Rangkaian ini kita sebut sebagai common emitter. Penguat common emitter. Jadi penguatannya adalah RC per RE aksen ya. Oke, ini model T. Kalau kita gambarkan dengan model P, kita akan melihat bahwa lebih terlihat ya. Oke, ini kita simpan. Kalau kita menggunakan model P, mungkin kita bisa melihat lebih jelas ya bagaimana mekanismenya. Model P. Jadi kita punya dari arus dari basis ya, kemudian masuk ke beta kali RE aksen. Kemudian masuk ke emitor. Karena di sini emitornya ground ya, kita sama ground ya. Kemudian di sini sumber arusnya. Kemudian ketemu dengan output ya.
output ketemu dengan RC, kemudian RC ketemu dengan VCC. Ingat, sumber AC ketemu dengan sumber DC ini seperti di ground kan ya. Di sini juga ground. Di sini arusnya adalah IC. Maka di sini jelas VI-nya adalah beta kali RE aksen. Kemudian kali IB. IB dikali beta itu adalah IC. Dan VO jelas di sini adalah hambatannya RC. Jadi IC minus IC. Artinya VAV sama ya, VO per VI minus per IC RE aksen. Atau ini ya, sama ya. Oke, jadi kita bisa bebas ya melihat transistor ini dengan model P maupun dengan model T. Ya, hasilnya sama ya. Jadi penguatan dari penguat common emitter ini adalah RC bagi RE aksen. Nah, bisa sebetulnya kita lihat di sini ya. Kalau kita perhatikan di sini, tegangan dari awalnya di sini adalah tegangannya VC ya. Awalnya adalah di sini VC. Sebelum ada input AC ya, tegangannya VC. Setelah ada input AC ya, tegangan di sini tidak lagi VC tapi VC DC ya. Jadi, tegangan di VC ini ya. Tegangan di VC ini adalah VC awal ya, yang DC ditambah VO ya. Ditambah VO. Oke ya. Nah, bagaimana bila ada beban ya, ada pembebanan ya, misalnya di sini. Misalnya di sini kita beri beban ya, RL. Maka rangkaian setara AC-nya seperti apa? Inputnya masih sama ya. Kemudian masuk ke
beta kali R. Kemudian di sini harus, kemudian pertama kita ada RC ya. Kemudian di sini ada RL. Di sini VO. Maka VI ini jelas adalah IB ya, IB kali beta kali RE. Atau IB kali beta itu adalah IC. Maka tegangan VO-nya di sini adalah RE dan RC, RL dan RC ini paralel ya. RC dan RL ini paralel. Dikali arusnya di sini adalah IC kali IC. Maka penguatannya VO per VI. VO-nya adalah RC paralel RL kali IC minus ya, minus. Kemudian VI-nya adalah IC RE aksen, artinya penguatannya adalah RC paralel dengan RL RE aksen ya. Nah, ingat bahwa tanda minus ini menunjukkan bahwa sinyalnya terinvert ya. Jadi awalnya sinyal inputnya seperti ini, masukannya kalau VI-nya, misalnya VI-nya adalah seperti ini misalnya. Maka VO-nya terinvert ya. Jadi tentunya dengan ada penguatan ya. Oke. Jadi untuk rangkaian seperti ini ya, kita memiliki penguatan seperti ini. Penguatannya adalah ini. Nah, kita perhatikan di sini adalah penguatannya ini sangat bergantung dengan nilai RE ya, RE aksen. Ingat, RE aksennya adalah karakteristik dari si transistornya, dari karakteristik dari si transistornya. Artinya apa? Umumnya RE ini nilainya sangat bergantung dengan temperatur ya. Misalnya sangat bergantung temperatur, kemudian juga bergantung terhadap arus yang mengalir di kolektor. Sehingga kalau dia sangat bergantung ya terhadap arus maupun terhadap temperatur, maka penguatan tegangannya ini menjadi kurang stabil. Jadi bisa terpengaruh oleh temperatur maupun pengaruh dari arus IC-nya. Nah, bagaimana membuat sistemnya menjadi lebih stabil ya? Nah, pertama,
kita tambahkan resistor di bagian emitor. Kita tambahkan resistor. Kalau kita tambahkan resistor di bagian emitor, ya, anggaplah ini misalnya RE. Maka sekarang modelnya berubah. Modelnya berubah menjadi, di sini sekarang ada RE di luar, ya. Jadi awalnya adalah ada RE aksen, ya, di dalam. Kemudian di sini ada RE. Ini bedanya di sini aksen, ini enggak, ya. Maksudnya untuk membedakan di sini RE yang ada di emitor, ya, dan RE internal, ya. Internal, jadi hambatan emitor yang internal di transistornya sendiri. Dan seperti biasa, lalu sini ada RC, kemudian ada RL, VO. Maka kalau kita perhatikan, ya, di sini VI, IB. Nah, di sini walaupun RE, maka hambatan yang ada di sini itu beta kalinya. Beta kali, ya. Nah, artinya di sini VI ini menjadi IB dikali hambatannya sekarang ada 2, ya. Beta RE tambah beta RE. IB kali beta RE aksen tambah RE, atau IB kali beta itu adalah IC, ya, kali RE aksen tambah RE. Dan arus yang di sini, tegangan di sini adalah masih sama, ya, RC paralel dengan RL, ya. Kali IC minus, ya, sehingga penguatannya ini dibagi ini, IC hilang, sehingga ini minus RC RE aksen plus RE. Nah, sekarang bagian penyebut di sini ada RE aksen dan RE. Nah,
Sebelumnya kita bahas bahwa RE aksen ini bergantung ya, sangat bergantung terhadap temperatur ya. Jadi karena itu adalah karakteristik dari si transistornya. Nah, bagaimana caranya kita mengabaikan pengaruh RE? Maka kita buat RE ini lebih besar dari RE aksen ya. Kita buat jadi seperti ini. Artinya nanti penguatannya sekarang menjadi, karena ini terabaikan, menjadi RE, RC, paralel RL bagi RE. Nah, sekarang karena di sini RE ini adalah hambatan biasa ya, hambatan yang di luar transistor. Nah, hambatan yang biasa ini tentu lebih stabil. Nah, karena di sini sekarang tidak ada pengaruh RE aksen ya, sehingga penguatannya menjadi lebih stabil ya. Jadi penguatan transistor ini menjadi lebih stabil ketika kita gunakan RE ini ya. Nah, selanjutnya selain penguatan ya, parameter lain yang penting juga dalam penguat ya, suatu penguat itu adalah impedansi masukan dan impedansi keluaran. Jadi impedansi masukan ini adalah semua hambatan yang ada di masukan. Ini bagian masukan dan ini bagian keluaran ya. Dimasukkan, ini keluaran. Nah, bagaimana dengan impedansi masukan ya? Impedansi masukan berarti adalah total semua hambatan yang ada di masukan. Jadi impedansi input ya, masukan ini adalah semua hambatan yang ada di masukan. Nah, di sini hambatannya ada beta ya, ada beta RE aksen. Juga ada beta RE. Atau ya beta kali RE aksen plus RE. Nah, tentunya kalau RE ini sangat kecil ya bisa terabaikan ya, sehingga beta kali RE saja. Lalu impedansi output, impedansi keluaran ya berarti semua hambatan yang ada di keluaran. Nah, di sini ada RC dan RL, tapi terhubungnya paralel ya, berarti RC paralel dengan RL. Nah, ini adalah impedansi keluarannya. Oh, kita melewatkan sesuatu. Kita melewatkan sesuatu. Di sini lihat ada RB ya. Jadi selain resistor ini ya, ada RB di sini. Sehingga di sini sebetulnya ada paralel dengan RB. Ke VCC berarti dia ke ground ya. Karena dia ke VCC berarti dia ke ground. Nah, maka
selain hambatannya ini dan ini, dia paralel juga dengan RB ya. Jadi ini paralel dengan RB. RB ini tidak mengubah input tadi ya. Jadi karena arus IB ini mengalir ke sini. Jadi VI tadi masih sama ya bentuknya, IB dikali R ini dan ini. Jadi RB ini sebetulnya tidak mempengaruhi input ya, tapi mempengaruhi impedansinya ya, impedansi dari masukannya ya. Di sini IZ in sama dengan RB paralel dengan beta RE aksen beta RE. Oke. Nah, sebetulnya seberapa penting sih ya impedansi keluaran, impedansi masukan maupun impedansi keluaran ya. Ini penting ketika kita melihat bahwa sinyal input ini itu kan dari luar ya, dari sini masuk ke sistem penguat transistor ini. Nah, kalau impedansi inputnya ini kecil ya, maka nanti inputnya ini akan terbebani ya, akan terbebani. Tapi kalau inputnya ini cukup ya harusnya, maka tentunya dia masih bisa bertahan. Tapi kalau kecil ya, arusnya kecil, maka bisa terbebani ya kalau hambatan impedansi masukannya kecil. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana pengaruhnya. Kalau misalnya di sini ada misalnya VI-nya ini, VI-nya di sini ada hambatan lagi ya, hambatan internal ya, hambatan internal dari sumber misalnya. Kalau ada hambatan internal dari sumber, maka nanti yang di titik sini ya, tegangan di basis itu belum tentu sama dengan di VB. Tegangan di basis ini belum tentu sama dengan VI ya. Bisa tidak sama dengan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya impedansinya cukup besar ya, sehingga ini tidak terbebani. VI tidak terbebani. Nah, contohnya gimana? Nah, kalau ini kan sudah kita punya ya, Zin ya. Jadi dari sistem si transistornya sendiri punya impedansi masukan. Nah, artinya kalau kita gambarkan, bahwa di sini VI, kemudian ada RI ini, maka memasuki transistor itu seperti ada hambatan ini ya, impedansinya. Di sini V basis ya. Jadi tegangan di basis itu akan sama dengan VI kalau RI-nya V basis itu akan sama dengan VI jika Rin sama dengan 0 ya. Jadi kalau tanpa resistor tadi jelas bahwa tegangan basisnya nanti akan sama dengan VI. Tapi kalau di sini sumbernya ada hambatan internalnya ya,
maka apa yang terjadi? Dia bisa terbebani ya. Maka di sini kan tegangannya tentu saja R Z in. Z in. Nah, kita harus yakin bahwa Z in ya, ini jauh lebih besar dari R in ya. Agar apa? Agar VB hampir sama dengan VI ya. Nah, jadi tujuan kita mencari tahu impedansi inputnya adalah untuk meyakinkan kita bahwa impedansi inputnya cukup besar sehingga inputnya ini tidak terbebani ya. Kalau misalnya impedansinya tidak begitu besar ya, maka kita harus perhatikan ini ya, Rin ya. Kita harus memperhatikan sumbernya bagaimana sumber AC-nya ini. Apakah dia akan terbebani atau tidak gitu ya. Nah, itu kita harus perhatikan bagian di sini ya. Jadi pentingnya Z in. Dan ini nilainya lihat sangat bergantung terhadap RB dan anggaplah ini ya, RE absen ini jauh lebih kecil dari RE, maka tentunya ini hanya bergantung pada RB paralel dengan beta RE. Nah, bagaimana caranya membuat impedansi ini besar? Ya, caranya dengan membuat RB dan RE ini keduanya besar pula ya. Karena ini paralel ya. Kalau misalnya ininya sangat kecil, ininya besar, itu tetap saja hasilnya kecil ya. Atau salah satunya kecil, intinya salah satunya kecil, itu hasilnya tetap kecil ya. Oke, jadi ini pengaruh dari impedansi masukan ya. Pengaruhnya adalah ke pembebanan dari sumber VI-nya. Jadi bagaimana sumber VI-nya ini terbebani ya. Oke ya. Oke, selanjutnya kita bahas bagaimana ketika kita menggunakan rangkaian yang seperti ini ya. Jadi di sini pembiasnya berasal dari pembagi tegangan R1 dan R2 ya. Jadi tegangan di sini adalah tegangan di basis ya. Tegangan di basis adalah PB. Tegangan di basis adalah perbandingan antara R2 per R1 plus R2 kali VCC. Oke, jadi di sini tegangan di basisnya seperti ini. Nah, karena di sini ada transistor, tegangan VE-nya ini tidak lagi 0 ya. Bagaimana dengan tegangan VE-nya? VE di sini adalah arus yang melalui sini, berarti I emitor ya, IE
kali RE. Tentu saja IE-nya ini kita bisa dekatin, kita sama dengankan dengan IC, RC, RE. Lalu bagaimana dengan VC? VC sama dengan seperti biasa, VCC min IC kali RC. Maka VCE menjadi sama dengan mana ya? VC dikurang VE ya. VC min IC. VC dikurang RC. VC dikurang VE. VE-nya adalah IC RE. Maka VCE ini adalah VCC min IC kali RC plus RE. Nah, ini bisa kita dapatkan garis kerjanya. Garis kerjanya seperti apa? Garis kerjanya seperti apa? Oke, sudah habis. C seperti apa ya? Garis lurus. Dengan kalau di sini VCC tentunya maksimum, VCE maksimumnya VCC, arus maksimum di sini adalah VCC ya. Di sini ini C ya. Titik maksimum di sini adalah VCC per RC tambah RE. Nah, lalu bagaimana mencari IC saturasinya ya? Nah, dalam hal ini IC saturasi ini terjadi ketika karena di sini tegangannya dibuat konstan ya, dibuat konstan. Maka yang menyesuaikan adalah tegangan di VE-nya nanti. Sehingga IC ini adalah VE dibagi RE. Ya, dari sini ya. Saturasi ketika VE-nya di sini, ingat bahwa VE-nya ini adalah selisih tegangan di basis dan emitor ini selalu 0,7 ya. Artinya ini sama dengan V basis min 0,7. Jadi kita bisa tentukan IC saturasinya dari sini, dari VE B min 0,7 per RE. Di mana VB-nya bisa konstan ya, tentu di sini. Nah, misalkan ini titik IC saturasinya ini di sini. Misalnya di sini.
Kemudian maka ini bisa kita tarik, oke. Maka di sini adalah titik kerjanya. Nah, apa keunggulan dari rangkaian seperti ini ya, dibandingkan dengan rangkaian sebelumnya? Ingat rangkaian sebelumnya, IC saturasinya itu adalah beta dikali IB, atau IB-nya itu adalah VCC (0,7 per RB ya. Ini rangkaian sebelumnya ya. Perhatikan bahwa di rangkaian sebelumnya ini masih muncul parameter beta. Parameter beta. Sedangkan di sini sudah tidak ada lagi parameter beta. Ya, tidak ada lagi parameter beta. Artinya apa? Artinya rangkaian ini lebih stabil dibanding rangkaian sebelumnya. Kenapa? Karena beta yang kita ketahui adalah beta ini adalah penguatan DC dari transistor yang tentunya pasti bergantung ya, sangat bergantung dengan karakteristik dari transistornya itu sendiri. Misalnya kebergantungan beta terhadap temperatur. Jadi misalnya temperaturnya berubah, nilai beta juga bisa berubah. Nah, itu nanti akan berakibat ke titik kerjanya yang bisa berubah-ubah ya. Bisa berubah-ubah tergantung betanya berapa. Berarti tergantung di temperatur berapa. Kemudian beta juga tidak linear ya. Beta ini tidak linear. Beta ini tidak konstan ya. Ya, secara modeling ya, idealnya memang beta ini konstan, tapi secara karakteristik ya, kalau kita lihat di datasheet ya, nilai beta ini bergantung arus ya, bergantung arus kolektornya berapa, betanya bisa bervariasi berapa. Nah, artinya kalau menggunakan rangkaian yang sebelumnya, nanti titik kerjanya bisa berubah-ubah ya, bisa tidak stabil. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan rangkaian ini, ternyata saturasinya tidak bergantung beta. Artinya dia lebih stabil ya. Nah, karena ini lebih stabil, kalau kita jadikan sebagai penguat juga, maka mestinya penguatannya pun bisa lebih stabil juga gitu ya. Oke, jadi ini perbaikan dari rangkaian sebelumnya. Nah, kita lihat bagaimana penguatannya, penguatan AC-nya. Di sini pertama kita hubungkan inputnya di sini. Nah, dengan kapasitor, kemudian dari sini kita ambil output ya. Oke. Kemudian kita bypass. Ini kapasitor. Maka kalau kita gambarkan rangkaian setara AC-nya. Jadi rangkaian maka di sini
Nah, perhatikan bahwa di sini arus AC-nya mengalir ke sini, tapi di sini di bypass langsung ke ground ya. Ingat, untuk sinyal AC kapasitor ini seperti seperti saklar tertutup, sehingga arusnya langsung mengalir ke sini. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada RC. Nah, anggaplah di sini misalnya ada beban ya. RL ke ground. Maka di sini paralel ya. RL. Ini VO, ini VO. Di sini boleh sih kita gambarkan, di sini ada R1 dan R2 yang paralel ya. Ingat, di sini ketemu ke ground dan di sini ketemu ke VCC. Nah, untuk sinyal AC ketemu sinyal DC ini seperti di ground kan ya. Jadi di sini R1, R2 paralel ya. Nah, VI di sini ya, VI di sini. Ini adalah tegangan di sini, artinya arus yang mengalir ke sini yaitu IB dikali beta RE aksen. Nah, ini ada IB kali beta yaitu IC. Kemudian VO ini arus yang ke sini ya. IC. Ini artinya RC dan RL paralel ya. Paralel, sehingga IC dikali RC paralel dan RL. Maka penguatannya AV dan VO VI. IC, RC paralel dan RL minus ya, minus. Ini adalah VIC RE. Sehingga penguatannya sama dengan RC paralel dengan RL minus ya per RE aksen. Oke, kita dapatkan penguatannya seperti ini. Oke, jadi rangkaian ini pun sama ya seperti rangkaian sebelumnya. Penguatannya adalah RC paralel dan RL dibagi RE aksen. Jadi walaupun penguatannya sama, tadi ya kita perhatikan bahwa arus saturasinya itu bisa bergantung pada beta ya untuk rangkaian sebelumnya. Maka itu akan mempengaruhi kestabilannya nanti. Nah, di sini bagian arus saturasinya sudah diperbaiki ya dengan rangkaian seperti ini. Nah, penguatannya sama ya, tapi tentunya ini jatuhnya bisa lebih stabil. Tapi di sini masalahnya masih sama ya, yaitu di sini ada RE aksen, di mana RE aksen ini pula bergantung, sangat bergantung terhadap temperatur ya. Maka rangkaian ini pun perlu kita perbaiki kembali ya. Nah, kita perbaiki dengan cara menambahkan RE lagi ya, menambahkan RE. Ini menambahkan di sini
sebelum kapasitor bypass ini kita tambahkan ya. Kita tambahkan di sini ada RE kecil, baru kita bypass. Dan RE. Nah, gitu ya. Jadi kita tambahkan pula ya, sama seperti rangkaian sebelumnya ya, kita tambahkan RE di sini. RE kecil di sini. Nah, sehingga rangkaian ekuivalennya ya, menjadi ada RE beta, RE aksen, dan ada beta RE. Terus bypass ya, bypass. Ada RC, kemudian ada RL. VO, VI. Kita juga boleh menggambarkan ini. Nah, di sini inputnya adalah sekarang menjadi ke sini ya, arus basisnya IB dikali beta RE aksen ditambah beta RE. Maka ini menjadi I beta kali R tambah RE. Nah, kalau RE-nya jauh lebih kecil ya, RE aksen jauh lebih kecil dari RE, maka VI sama dengan IB beta kali RE, di mana beta dikali IB ini adalah IC ya, RE. Outputnya masih sama ya, karena arusnya yang ke sini IC, maka di sini kan paralel ya, paralel minus IC kali RC paralel RL. Maka sekarang penguatannya adalah RE aksen ditambah RE. Nah, yang kita tahu bahwa kalau RE aksennya jauh lebih kecil dari RE, ini menjadi seperti ini, sehingga ini hanya RE, hanya RE. Nah, sekarang faktor RE aksen sudah kita abaikan ya, sehingga rangkaiannya menjadi lebih stabil ya, penguatannya menjadi lebih stabil, tidak lagi bergantung terhadap RE aksen ya. Oke. Nah, di sini pun kita bisa menganalisis impedansi ya, impedansi masukan dan keluarannya. Di sini kita lihat ini masukannya, ini bagian keluaran. Nah, impedansi masukannya kalau kita perhatikan di situ, kita perhatikan di situ ada R1 paralel dengan R2 paralel dengan ini tambah ini. Jadi impedansi masukannya ini sekarang R1 paralel dengan R2 paralel dengan beta RE, RE aksen tambah, nah, atau R1 paralel dengan R2. Kalau misalnya RE aksennya jauh lebih kecil dari RE, maka ini RE aksen bisa terabaikan. Nah, ini adalah impedansi masukan dari penguatnya. Kemudian impedansi keluarannya.
Berarti ini ya, masih sama yaitu RC paralel dengan RL. Impedansi masuk keluaran. Oke, jadi ini adalah penguat common emitter ya. Jadi kita sudah bahas penguatannya bagaimana. Dan impedansi masukan dan impedansi keluarannya bagaimana ya untuk kedua kasus rangkaian tadi.